Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Aulia Putri dengan NIM 250301016. Saya berasal dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Dengan ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan TS dengan mata kuliah fisiologi tumbuhan. Sini saya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu gambar yang ada di atas, di mana yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanamannya. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu yang berasal dari organisme, yaitu serangga, bakteri, virus, jamur, hewan pemakan tanaman, dan tumbuhan parasit. Lalu yang kedua itu klimat atau iklim, faktor cuaca dan lingkungannya, itu panas, kekeringan, banjir, angin, dingin, dan sinar UV. Hal itu terjadinya mempengaruhi apakah tanaman bisa tumbuh dengan baik atau tidaknya. Ketiga itu soil tanah, yaitu dengan kondisi tanah tempat tanaman yang akan tumbuh, yaitu nutrisi, pH asam atau basa tanah. Yang ketiga kadar garam dan mikroorganisme tanah. Hal tersebut dapat mempengaruhi tanah yang baik akan tanaman lebih sehat. Keempat itu ada antropogenik atau aktivitas manusia. Lalu yang kedua itu logam tanah yang dapat dari limbah industri bisa meracuni tanaman tersebut. Ketiga itu ada polusi, mikroplastik atau asap yang bisa dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Pertanyaan ketiga itu adalah sel tumbuhan itu organisme multiseluler yang tersusun dari jutaan sel yang dapat memiliki bentuk dan struktur yang berbeda-beda. Lalu yang keempat itu adalah sitoplasma. Fungsinya itu cairan sel, tempat organel, dan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Kedua itu nukleus. Fungsinya mengandung DNA yang mengendalikan aktivitas sel. Ketiga itu ada membran sel. Fungsinya itu mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluarnya sel. Yang keempat itu adalah mitokondria. Fungsinya tempat respirasi sel dan penghasil energi. Yang kelima itu adalah ribosom, fungsinya tempat sintesis protein. Yang keenam itu adalah klorofil, fungsinya mengandung klorofil dan berfungsi dalam fotosintesis. Yang ketujuh itu dinding sel, fungsinya memberi bentuk dan kekuatan pada sel tumbuhan. Yang terakhir itu adalah vakuola permanen, fungsinya menyimpan cairan sel dan menjaga tekanan tumbuhan. Lalu saya menjawab pertanyaan yang kelima pada gambar yang di atas. Pada gambar A itu adalah pada tumbuhan yang saat airnya cukup, di mana akar menyerap banyak air dari tanah. Lalu daun membuka stomata atau pori-pori daun. Maka terjadinya transpirasi, lalu air keluar sebagai uap. O2 masuk ke dalam, fotosintesis lancar, atau tanaman bisa membuat makanan. Tanaman terlihat segar dan tegak. Pada gambar B itu adalah pada tumbuhan saat kekurangan air, di mana tanah menjadi kering lalu ke akar menjadi sulit menyerap airnya. Dan tanaman menghasilkan hormon ABA dan stomata menutup supaya tidak kehilangan airnya, sehingga tanaman menjadi layu. Lalu saya menjawab pertanyaan yang keenam pada gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana air bergerak dari tanah, lalu ke akar, lalu ke daun, lalu ke udara. Yang pertama itu ada air dari tanah masuk ke akar, di mana akan menyedot air dari tanah. Kedua, air naik ke atas daun, di mana dia melewati batang seperti pipa kecil. Ketiga itu air keluar dari daun atau terjadinya transpirasi. Keempat itu udara atau atmosfer yang paling kuat menarik airnya. Kenapa sih air bisa naik? Karena di daun terjadinya transpirasi atau penguapan air. Pertama itu ada daun yang takut kehilangan air ke udara. Jadi, daun seperti menyedot air dari bawah. Tarikan ini menarik air dari akar sampai ke atas. Lalu saya menjawab pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh pada gambar di atas. Gambar tersebut menjelaskan jalan air saat masuk ke dalam akar. Karena ada dua jalur utama. Yang pertama itu jalur luar, mana air lewat dinding sel. Yang kedua tidak masuk ke dalam sel. Yang kedua itu jalur dalam atau simplex. Yang kedua itu jalur dalam atau simplex, di mana air masuk ke dalam sel, lalu pindah ke satu sel ke sel lainnya. Dan sampai sini saja yang saya jelaskan dan saya jawab pertanyaan itu. Kalau ada kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.